Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekalipun kita dalam masa pandemi COVID-19, tetapi tidak boleh kita semua patah semangat dalam menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar materi yang akan disampaikan ini bisa adik-adik semua pahami dengan baik dan kemudian bisa diamalkan di kemudian hari. Mari sama-sama kita mengambil sikap berdoa dan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum memulai pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca bacaan tentang membuka relung hati. Adik sekalian, beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur, atau yang sering disebut berzikir. Ada pula seseorang yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan dengan bosnya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapai. Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati dengan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadhu yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir pun tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan zikir yang harus dizikirkan. Yang penting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu. Nah, adik-adik sekalian, berikut ada aktivitas satu yang harus adik-adik kerjakan dan ditulis dalam buku tugas. Kamu tentu pernah mengalami sakit atau musibah, baik itu ringan ataupun berat. Nah, kita semua pasti pernah mengalami ini. Kemudian ceritakan pengalaman adik-adik sekalian, bagaimana cara adik-adik sekalian menyikapi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Nah, tentunya ketika punya masalah, kita semua selalu sholat dan berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir dengan pertolongannya, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkanmu dalam kesusahan? Nah, silakan tulis dan ceritakan pengalaman adik sekalian ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian ditolong ataukah kalian tidak dipedulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kemudian apa yang terjadi? Silahkan tulis di dalam buku tugasnya kalian masing-masing. Nah, setelah mengerjakan aktivitas 1,
Maka mari kita lanjut memperkaya khasanah peserta didik. Yang pertama yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Di sini ada kurang lebih 8 Asmaul Husna yang harus adik-adik semua paham. Nah, sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir, tentunya adik-adik sekalian harus memahami terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an, surah Toha surah ke-20 ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Sudah dipahami ya? Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, adik-adik sekalian ingat, Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti tersebut ada di dalam Quran surah Toha surah ke-20 ayat ke-8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Selanjutnya, setiap apa yang telah dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mempunyai dasar atau dalil. Dan dalil tentang Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna ada dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu bih wa dzarul ladzina yudhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Nah, bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mari sama-sama kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismanhi satan illa wahida man lahsoha dakhalal jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan menghafalkan saja seorang dengan mudah masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Bahwa menghafalkan Asmaul Husna harus juga diiringi dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus menzikirkannya maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
dalam Asmaul Husna tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah tugas kedua yang harus adik-adik cari, yaitu untuk memperkuat penjelasan di atas, carilah dalil lain baik ayat Al-Quran maupun hadis tentang Asmaul Husna. Jadi, adik-adik sekalian mencari ayat Al-Quran dan juga hadis selain surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180, selain tadi surah Toha surat ke-20 ayat 8, dan selain hadis riwayat Bukhari yang sudah kita sama-sama baca tadi, apakah masih ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna? Jika ada, maka silahkan cari dan juga tulis di buku tugasnya kalian masing-masing. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Ini masih sangat sederhana, yaitu tentang pengertian Asmaul Husna dan juga landasan dari ayat Al-Quran beserta hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Asmaul Husna, yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, mari kita simak penjelasannya satu per satu. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia. Ibu ulangi, secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Nah, adik-adik sekalian, penjelasan lanjutannya, Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita apapun, tidak pernah terhenti pemberiannya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Jadi jangan pernah berpikir ketika Allah tidak memberikan kita rezeki yang lebih seperti orang kaya di luar sana, maka Allah tidak sayang kepada kita. Tentunya tidak seperti itu. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipandang hanya dari segi finansial. Nah, manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong jika telah memiliki sifat dermawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya harus bersyukur kepadanya karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha pengampun, dan Dia akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya selama ia tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah Dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa Dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan memohon kepada selain darinya, meminta pada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih.
tidak mengabaikan siapa yang menuju